Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi terbaru terkait usulan penghapusan dana pensiun bagi anggota DPR. Pensiunan anggota DPR ini lebih membebani negara ketimbang pensiunan PNS yang sudah mengabdi puluhan tahun. Serta ada tanggapan dari pengacara Hotman Paris yang ikut menyoroti pensiunan DPR. Berikut adalah informasinya. Apakah sudah waktunya dana pensiun DPR dihapus agar harga BBM tidak naik? Salam Hotman Paris. BBM naik. Alasannya karena pemerintah terlalu berat bebannya untuk membiayai subsidi. Apakah ada cara lain? Dengan cara merelokasikan, memindahkan anggaran lain. Contoh, DPRD berhak pensiun seumur hidup sesudah selesai menjabat. Di mana substansinya? Di mana alasan pembenarannya? DPR atau DPRD cuma menjabat mungkin 1 atau 2 kali, tapi dia berhak pensiun, mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Dan itu adalah menjadi beban APBN. Tolong DPR dan DPRD pikirkan nasib rakyat. Usulan penghapusan uang pensiun anggota DPR ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Berdasarkan informasi yang dikutip dari News Update, sejumlah warganet di media sosial menyoroti uang pensiun anggota DPR yang diberikan seumur hidup. Hal itu menanggapi pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebutkan uang pensiun PNS membebani negara. Warganet membandingkan waktu kerja PNS yang mencapai puluhan tahun dengan anggota DPR yang hanya 5 tahun. Warganet pun mengusulkan agar uang pensiun anggota DPR dihapuskan. Dikutip dari Kontan, belanja pensiun PNS dalam APBN ini mencapai 2.800 triliun. Kemudian, Sri Mulyani juga menerangkan, meski selama ini baik PNS atau TNI Polri membayar iuran ke PT Taspen dan PT Asabri, namun pemerintah membayarkan uang pensiun secara penuh. Untuk itu, ia menyuruhkan perombakan skema agar tak menimbulkan risiko jangka panjang. Hal inilah yang memantik protes dari warganet. Terkait usulan dari warganet ini pun ditanggapi oleh pengacara kondang Hotman Paris. Dalam acara TV, Hotroom bersama Hotman Paris Hutapea pun membahas usulan terkait penghapusan dana pensiun DPR. Berikut informasi pembahasannya. Menguntungkan itu pasti dianggap baik lah untuk dipertahankan. Jadi DPR menganggap baik untuk kantongnya, Betul. maka undang-undang itu dipertahankan sehingga dia dapat uang pensiun seumur hidup. Ya, saya kira Jadi Anda menganggap bahwa ini tergantung moral daripada DPR, begitu? Ya, saya kira ini pembacaan terhadap kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat. Itu yang mungkin belum sangat aman. Saya tanggapi ya. Jadi Pak, saya tanggapi sebentar Pak. Jadi kami terbuka sekali untuk membahas ini. Ya. Mari kita bahas. Berani nggak mengusulkan merubah undang-undang pokoknya DPR hanya tidak berhak uang pensiun seumur hidup? Begini Pak, sebentar. Oke. Apakah itu, kenapa yang disebut oleh Menteri terhadap tadi persoalan PNS, beban, karena itu dihitung kuantiti atau segala macam. Ya. Jumlahnya yang sangat besar. Ya. Seperti itu, mungkin sehingga dianggap sebagai beban. Saya sendiri juga belum memandang itu sebagai beban Pak. Oh, Nah, ya. Itu bukan beban ya? terhadap PNS tadi, gitu loh, ya kan harus dicari formulanya Pak, gitu loh. Nah, kalau terhadap pejabat negara, ya, pejabat negara, kalau secara jumlah itu nggak banyak Bang. Kalau mau kita, makanya tadi, kenapa menteri tidak mengkategorisasi gaji apa tadi itu sebagai beban? Kalau DPR-nya dari zaman Soeharto masih hidup sampai sekarang, ya udah ribuan dong anggota DPR uang pensiun udah dibayar. Benar nggak? Jadi begini Pak, maksud saya. Belum lagi gandanya. Dari APBN itu Jadi kalian sebenarnya harus mikir bagaimana nih rakyat menolong ini. Bensin dinaikkan 3.000 dan menjerit. Sementara kalian mendapat uang pensiun seumur hidup. Ada solusi nggak dari kalian? Jadi gini Pak, pertama, kalau memang mau dievaluasi kami siap evaluasi. Ya, mari kita duduk bersama, kita evaluasi undang-undang itu akan melibatkan dua ini. Ya. Itu satu. Yang kedua, ada solusi yang lain. Kalau memang dana pensiun itu tetap ada, kan bisa caranya tanpa mengembali APBN. Caranya apa? Pakai pensiun, ya.
gaji bulanan dipotong setiap bulannya, lalu ditaruh mungkin di TAPEN, ya, atau dana pensiun lainnya, sehingga nanti berdasarkan potongan bulanan penghasilan itulah dana pensiun anggota DPR atau lembaga tinggi negara lainnya dibayarkan. Tapi Bukan kan membebani APBN. cuma 5 tahun menjabat. Ya. Itu masalahnya, Itulah dipotong pun nggak yang- cukup. itulah Kan yang- dibayar seumur hidup. Ya itulah yang diterima kalau memang begitu. Jadi Anda setuju dipotong 5 tahun hanya dibayar untuk sebesar yang dipotong 5 Ya, tahun. itu cara satu. Kan ini solusi, berbagai solusi harus kita kaji. Berarti undang-undang itu udah lama banget, tahun 80 kok nggak dirubah-rubah. Iya, undang-undang itu waktu umur saya masih 2 tahun. Ya karena menguntungkan nggak dirubah-rubah ya. Nah, saya juga terus terang baru bicara ke tahun setelah Bapak bicara soal undang-undang